Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Nigusti Ayu Nyaman Putriani, mahasiswa Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, Fakultas Dharma Acarya, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, semester 6, NIM 181555104. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Bapak Ide Bagus Alit Arta Wiguna MPD. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengertian strategi, pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran, serta beberapa contohnya. Pertama, pengertian strategi pembelajaran. Di sini saya mengutip pendapat beberapa para ahli, yaitu yang pertama menurut Kem tahun 1995. Menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. 2. Menurut Kozma tahun 2007 menyatakan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. 3. Menurut Sanjaya Wina tahun 2007 menyatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan pola umum perbuatan guru peserta didik di dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Sehingga strategi menunjuk kepada karakteristik abstrak rentetan perbuatan guru peserta didik di dalam peristiwa belajar mengajar. Dari ketiga pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan pengertian strategi pembelajaran secara umum, yaitu suatu rencana dan cara mengajar yang akan dilakukan guru dengan menetapkan langkah-langkah utama mengajar sesuai dengan tujuan pengajaran yang akan dicapai dan telah digariskan. Contoh strategi pembelajaran, yaitu 1. Strategi pembelajaran dengan metode ceramah. Cara ini dilakukan dengan memberikan penuturan materi di dalam bahan ajar dengan cara lisan yang dilakukan oleh pengajar. Kedua, strategi pembelajaran dengan metode demonstrasi. Cara ini dilakukan dengan menyajikan materi pembelajaran pada siswa yang dicampur dengan adanya penjelasan. 3. Strategi pembelajaran dengan metode diskusi. Cara ini dilakukan dengan menghadapkan siswa dalam suatu permasalahan untuk mencari solusi yang tepat. Kemudian contoh yang terakhir yaitu strategi pembelajaran dengan metode simulasi. Cara ini dilakukan dengan menyajikan suatu situasi tiruan yang dimaksudkan agar setiap siswa memahami konsep dan juga materi yang disampaikan. 2. Pengertian pendekatan pembelajaran. Mengutip beberapa pendapat para ahli, yaitu 1. Pendekatan menurut Gulo dalam Suprihatiningrum 2013 halaman 146 adalah sudut pandang kita dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran. Sudut pandang tersebut menggambarkan cara berpikir dan sikap seseorang pendidik dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi pada kegiatan pembelajaran. Kedua, menurut Sanjaya dalam Suprihatiningrum 2013 halaman 146 berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. 3. Menurut Wati 2010 halaman 7, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Dari ketiga pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan pengertian pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara pandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Beberapa contoh pendekatan yang dapat diterapkan di sekolah yaitu 1. Pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang dikenal dengan sebutan CRL atau Contextual Teaching and Learning. Adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. 2. Pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori menekankan pada penyamaan informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta pembelajaran. 3. Pendekatan induktif. Menurut Purwanto dalam Rahmawati 2011 halaman 75,
Pendekatan induktif dalam pembelajaran adalah pendekatan yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus. Kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, atau aturan. Selain ketiga contoh di atas, masih ada banyak lagi contoh-contoh lainnya, seperti pendekatan deduktif, pendekatan konstruktivisme, pemecahan masalah, pendekatan open-ended, pendekatan saintifik, mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, mengomunikasikan, dan pendekatan inquiry. 3. Pengertian model pembelajaran. Pengertian model pembelajaran menurut beberapa ahli. Pertama, menurut Supriyawan dan A. Benyamin Surasega, model pembelajaran merupakan beberapa atau 4 kelompok yang menjadi satu tujuan positif untuk kegiatan belajar mengajar, yaitu model interaksi sosial, model pengolahan informasi, model personal humanistik, dan model modifikasi tingkah laku. 2. Menurut Cardy dan Nur, model pembelajaran adalah suatu metode, cara atau strategi yang dapat digunakan sebagai bahan dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Metode ini mencakup 5 hal, yaitu pembelajaran langsung, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berdasarkan masalah, pembelajaran melalui diskusi-diskusi, strategi pembelajaran atau learning strategi. 3. Menurut E. Mulyasa tahun 2003. E. Mulyasa juga mendefinisikan model pembelajaran dalam 5 cakupan, sama seperti pendapat Cardy dan Nur. Hanya yang membedakan antara pengertian model pembelajaran Cardy dan Nur dan E. Mulyasa adalah menurut E. Mulyasa, metode yang diterapkan adalah sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi, yaitu pembelajaran kontekstual, bermain peran, pembelajaran partisipatif, belajar tuntas, dan pembelajaran dengan modul. Dari pendapat 3 ahli tersebut, dapat disimpulkan pengertian model pembelajaran merupakan suatu prosedur yang telah dibuat sesistematis mungkin dengan tujuan agar dalam mengorganisasi pengalaman belajar lebih terarah, sehingga dapat mencapai tujuan dari kegiatan belajar mengajar. Contoh model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik menjadi lebih aktif yaitu 1. Model pembelajaran individu. Model pembelajaran individual memiliki tujuan agar peserta didik diharapkan mampu berkembang dengan baik sesuai dengan kebutuhan peserta didik secara mandiri. 2. Model pembelajaran kolaborasi. Dalam model pembelajaran ini, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Tiap-tiap kelompok diberi tugas. Dengan diberikannya tugas tersebut, diharapkan peserta didik mampu menyelesaikan tugas atau pekerjaan kelompok dengan cara saling membantu. 3. Model pembelajaran sikap. Tujuan model pembelajaran ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran akan perasaan, nilai dan sikap dari peserta didik dalam hal penilaian diri dan teman, mengenali diri sendiri, atau posisi penasehat. 4. Model pembelajaran bermain. Dengan bermain games, maka peserta didik bisa lebih terbuka, kreatif, dan senang. Dengan menerapkan metode ini, maka diharapkan peserta didik dapat lebih kreatif dan bersemangat dalam belajar. 5. Model pembelajaran multimodel. Tujuan dari model pembelajaran multimodel adalah agar dapat mendapatkan hasil yang optimal dibanding dengan metode pembelajaran yang hanya menggunakan satu jenis model. 4. Pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu metode yang merujuk pada cara yang akan digunakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan dari kegiatan belajar mengajar, agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Beberapa contoh metode pembelajaran yaitu 1. Metode pembelajaran role play atau bermain peran. Langkah-langkah penerapan metode role play adalah yang pertama, menentukan topik, menunjuk 2 orang peserta didik untuk memerankan karakter tertentu di depan kelas. Kemudian meminta kedua peserta didik tersebut bertukar peran. Minta peserta didik untuk mengamati dan menuliskan tanggapan mereka terkait peran yang diperagakan oleh temannya di depan. Hentikan role play apabila sudah dirasa cukup memuaskan. Dan terakhir, pendidik memberikan kesimpulan, berikut klarifikasi dan tindak lanjut. Yang kedua, metode pembelajaran Billboard Ranking. Metode ini sangat cocok digunakan untuk pembahasan tentang pelajaran yang berhubungan dengan hikmah-hikmah. 5. Pengertian teknik pembelajaran.
Pengertian teknik pembelajaran menurut Edward M. Anthony ialah sebuah cara atau strategi yang digunakan oleh para pendidik untuk meraih hasil yang maksimal pada waktu mengajar pelajaran tertentu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi dari teknik pembelajaran ialah sebuah cara atau taktik yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan bahan ajar kepada para murid agar memperoleh hasil yang maksimal. Contoh metode pembelajaran yang dapat digunakan di kelas yaitu metode pembelajaran ceramah atau konvensional, yaitu metode pengajaran lewat penyampaian informasi menggunakan lisan atau berceramah kepada siswa. Kemudian ada metode diskusi, adalah teknik pembelajaran dengan mengutamakan pemecahan masalah, di mana metode ini dapat dilakukan berkelompok. Kemudian ada metode ceramah plus, merupakan metode pengajaran dengan ceramah lisan yang disertai metode lainnya. Selain 3 contoh tersebut, masih banyak metode lain yang bisa digunakan, yaitu metode demonstrasi, percobaan, pembelajaran karya wisata, latihan keterampilan, dan problem-based learning. Demikian tadi pembahasan materi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. See you on the next video. Bye-bye.